Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Destriadi. Saya dari kelas 1D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan meresum materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan atau History of Human Thought About God. Berdasarkan pemikiran Barat, konsep ketuhanan diyakini didasarkan pada pengamatan baik eksternal maupun internal, penalaran rasional, dan pengalaman spiritual. Konsep ini disebut sebagai evolusionisme dalam literatur agama, yang menunjukkan bahwa terdapat bukti adanya proses yang mengarah dari keyakinan yang dia anut secara mendalam ke keyakinan yang lebih murni seiring berjalannya waktu. Kemudian, menurut pemikiran umat Islam, perpecahan antara paham Jabariyah dan Qadariyah dalam persoalan ketuhanan pernah menyebabkan konflik dan kematian pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Sebagai kepala pemerintahan, Abu Bakar Siddiq secara aklamasi formal diangkat menjadi penerus Rasulullah, berikutnya digantikan oleh Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali. Kemudian, pada prinsipnya, aliran-aliran tersebut di atas tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab itu, umat Islam yang menentukan aliran mana saja pada antara aliran-aliran tadi menjadi paham teologi yang dianutnya dan tidak menyebabkan ia keluar dari Islam. Kemudian, materi yang kedua ada hukum dan hak asasi manusia dalam Islam atau Law and Human Rights in Islam. Definisi hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droit de l'homme dalam Prancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa Inggris human right. Dalam bahasa Belanda disebut mensenrechten. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari basic right dalam bahasa Inggris dan grondrechten dalam bahasa Belanda. Pada dasarnya, HAM dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok, yaitu yang dirangkum dalam Al-Hukuk Al-Insaniyah fi Al-Islam atau hak-hak asasi manusia dalam Islam, yaitu Hifzu al-Nafs wa al-Ird atau hak untuk hidup. Yang kedua, Hifzu al-Aqd atau hak persamaan derajat. Yang ketiga, Hifzu al-Nas atau hak memperoleh keadilan. Yang keempat, Hifzu al-Mal atau hak perlindungan harta atau milik. Yang kelima, ada Hifzu al-Adin atau hak kebebasan beragama. Kemudian, materi yang ketiga ada hakikat manusia dalam pandangan Islam, Human Nature in the View of Islam. Hakikat manusia dalam Islam mengacu pada esensi atau inti sejati dari suatu hal atau keberadaan dalam konteks manusia. Hakikat manusia meliputi aspek spiritual, intelektual, emosional, dan moral dari eksistensi manusia. Kemudian, moralitas dan aturan moral atau sering disebut dengan etika yang merupakan tindakan yang berasal dari kata hati, namun dibutuhkan keinginan kuat untuk mewujudkan kata hati dengan perbuatan. Dengan kata lain, tidak selalu orang yang memiliki kata hati yang baik atau kecerdasan akal juga memiliki moral atau keberanian berbuat. Kemudian ada fitrah yang istilah Arab berarti asal kejadian, kesucian, dan agama yang benar. Fitrah dengan arti asal kejadian bersinonim dengan kata ibda atau khalq. Fitrah manusia atau asal kejadiannya sebagaimana diciptakan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut ajaran Islam adalah bebas dari noda dan dosa seperti bayi yang lahir dari perut ibunya. Kemudian, kesetaraan dan keadilan sosial merupakan inti dari hak asasi manusia dalam Islam. Islam menegakkan keadilan, kesetaraan, dan penghapusan diskriminasi. Dalam Islam, sangat mengecam segala bentuk penindasan atau penganiayaan dan mendesak para pengikutnya untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.